Kalau ini gambar hubungan tentang Allah dan ciptaannya. Ini yang mendengarkan rekaman suara saja nanti akan bingung karena harus lihat gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita lanjut belajar lagi melalui ngaji filsafat kita yang kita istiqomahkan. Kita mulai ya pelan-pelan belajar tentang materi Nur Muhammad malam hari ini. Ini nanti akan bertaburan istilah-istilah sufistik, mohon dimaklumi. Kalau malam hari ini belum tertangkap ya direnungi, mungkin kalau ada rekamannya diulang-ulang. Bismillah ya, kita mulai. Ambil nafas dulu sebentar. Oke. Nah, saya awali dari pengertian, nanti pendalaman-pendalaman. Ini namanya memang unik, Nur Muhammad. Istilah ini secara umum masyhur di dunia tasawuf, biasanya dipahami sebagai makhluk Allah yang paling awal, paling tinggi, paling mulia, paling utama. Jadi setiap kata itu nanti jadi definisi dan penjelasannya. Dia paling awal, paling tinggi, paling mulia, dan paling utama. Yang kedua, Nur Muhammad ini nurnya Allah, tapi tidak sama dengan Allah. Nah, bukan zatnya Tuhan. Meskipun nanti salah satu pandangan menyatakan Nur Muhammad ini makhluk yang diciptakan sejak azali. Nanti muncul perdebatan kontroversi karena ada beberapa ulama yang bilang dia ini qadim. Nanti yang tidak terima bilang, lu satu-satunya yang qadim kan Allah. Qadim itu melintasi waktu, dia tidak berawal, dia azali. Tapi sementara biarkan ini dulu, nanti kita pahami pelan-pelan. Kemudian, kenapa sih menggunakan nama Muhammad? Kenapa dikaitkan dengan nama Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa merepresentasikan Nur Muhammad ini secara sempurna selain kekasihnya yang namanya Muhammad. Jadi dia ini makhluk pertama yang nanti jadi awal ciptaan yang lain. Karena dia yang pertama, yang paling dekat dengan Allah, tentu saja dia paling mulia. Nah, yang bisa menerjemahkan nur ini secara purna paripurna itu ya Nabi Muhammad. Bahkan ada nanti pandangan bahwa ya memang nur ini pengejawahan tahannya ya nanti dalam Nabi Muhammad. Jadi meskipun dia sudah diciptakan paling awal, tapi nanti manifestasinya terakhir di Nabi terakhir
dan paling utuh, paling sempurna, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti nama lainnya banyak. Kalau ini bisa teman-teman baca di Futuhatnya Ibnu Arabi. Ada kolam a'la, ada akal awal, ada amrullah, ada ar-ruh, ada al-malak, ada ar-ruh al-ilahi, ada ruh al-qudus, ada hak al-makhluk bih, ada yang ini mungkin teman-teman pernah dengar, syajaratul baidho. Syajaratul baidho itu pohon cahaya. Kenapa pakai istilah pohon cahaya? Karena Nur Muhammad ini seperti satu pohon yang darinya keluar banyak ranting dedaunan, yang itu analogi atau isyarat dari semua makhluk yang lain nanti keluarnya melalui Nur Muhammad ini. Nah, makanya dia disebut istilah syajaratul baidho, pohon cahaya. Oke, pokoknya dipahami dulu, ini namanya definisi, ya dimengerti dulu saja, nanti uraiannya di belakang. Jadi dia ciptaan Allah yang paling awal, dia paling utama, paling mulia, dan yang mampu memanifestasikannya secara sempurna, utuh, itu Nabi Muhammad. Bahkan ada yang bilang Nabi Muhammad itulah pengejawantahannya Nur Muhammad, sehingga ya namanya disebut Nur Muhammad. Oke, ini pengertian umumnya. Nah, maka nanti ini ada pandangan Nur Muhammad itu tidak persis identik dengan Nabi Muhammad sebagai sosok seorang manusia. Jadi Nur Muhammad itu bukan persona manusia, Nabi atau Rasul akhir zaman. Tetapi tidak bisa dipisahkan dengan Nabi Muhammad sebagai person. Karena Nabi Muhammad itu representasi Nur Muhammad seutuhnya. Jadi intinya nanti ini sebenarnya. Meskipun nanti ada ulama yang agak berlebihan, ada juga ulama yang sama sekali anti. Kita lanjutkan. Nah, lanjut kemudian gagasan ini diperdalam lebih sophisticated, lebih detail oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Nah, kalau teman-teman nanti membaca Futuhat, itu kata Ibnu Arabi, Nur Muhammad itu sebenarnya ya salah satu nama. Kalau di situ disebut 22 nama. Ada hakikat Muhammadiyah, ruh Muhammad, khalifah, akal pertama, dan lain sebagainya. Nanti lewat Ibnu Arabi ini ada sedikit penjelasan kenapa kok disebut ruh Muhammad. Teman-teman mungkin masih ingat ada ayat yang ketika Allah sudah menciptakan secara sempurna, fanafakha fihi min ruhi, kata Allah, maka aku tiupkan dalam dirinya bagian dari ruhku. Ini kalau ditafsir pandangannya Ibnu Arabi, fanafakha fihi min ruhi, ruhi itu ruh Muhammad, itu ya Nur Muhammad itu. Jadi bukan Allah sendiri yang ruhnya masuk dalam diri manusia. Tapi yang disebut ruhi di situ itu ya Nur Muhammad itu. Jadi untuk menghindari tadi ya persatuan takhallul gaya al-halaj. Jadi yang ada dalam diri kita itu bukan Allah, tapi Nur Muhammad, ciptaan Allah, cahaya ilahi, ruhnya Allah. Jadi ruhnya Allah itu Nur Muhammad yang dimasukkan dalam diri kita. Inilah yang harus kita cari, karena ini yang hakikat hidup kita yang sejati itu ya cahaya itu.
Kalau kita ingin jadi manusia sejati sesuai fungsi dan tujuan penciptaan kita, kita harus menemukan Nur Muhammad itu dalam diri kita. Orang-orang yang sampai ke sana namanya wali. Orang yang diberi anugerah Nur Muhammad itu oleh Allah nanti namanya nabi. Jadi ini penjelasan dari Ibnu Arabi. Kenapa sih kok Nur Muhammad itu lahir? Nanti Ibnu Arabi mengawali dari satu hadis qudsi yang bunyinya ana kanzun mahfiyun fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Aku itu khazanah yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal. Untuk bisa dikenal apa? Aku menciptakan makhluk. Dan makhluk itulah nanti yang mengenaliku. Jadi kenapa kok Allah menciptakan makhluk? Yang pertama kok Nur Muhammad? Karena Allah ingin dikenali. Maka diciptakanlah makhluk yang paling sempurna, paling perfect, paling dekat, dan paling mirip dalam tanda petik dengan Allah, sehingga mudah nanti mengenali Allah. Berarti tugas utamanya makhluk, Pak, kalau sesuai hadis ini, hadis qudsi ini, ya berarti untuk mengenali Allah. Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak bisa digambarkan seperti apapun, ya Allah menciptakan makhluk. Biar kita bisa lebih mudah mengenali Allah. Nah, makhluk prototipe yang paling perfect, jembatan yang paling memudahkan kita mengenali Allah, ya Nur Muhammad ini. Nah, itulah tafsirnya Ibnu Arabi. Jadi makhluk itu jalannya Allah untuk bertajalli, menampakkan dirinya. Jadi dalam diri setiap makhluk sebenarnya terdapat kandungan ilahiyah. Yang itu yang harus kita hidupkan. Kemudian melanjutkan tadi ya, manusia itu adalah tajallinya Tuhan yang paling sempurna. Dalam arti di antara semua makhluknya Allah, yang paling dekat kualifikasi dan kualitasnya dengan Allah itu manusia. Di antara semua manusia, yang paling puncak, paling sesuai karakter dan ciri-cirinya dengan Allah itu Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad ini manifestasi konkretnya ada pada Nabi Muhammad. Jadi ini rentetan logiknya. Nah, nanti kata Ibnu Arabi, ya Nabi Adam dan Muhammad itu sama-sama bapaknya manusia. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad yang manifestasi Nur Muhammad tadi adalah Abul Arwah, kalau Nabi Adam itu Abul Jasad. Jadi bapak rohani kita itu Nur Muhammad, bapak jasmani kita itu Adam. Yang Nur Muhammad itu manifestasi lahiriahnya ya Nabi Muhammad. Maka kata Ibnu Arabi, dalam diri kita itu ada unsur-unsur kemuhammadan. Atau kalau di kitabnya ya ada unsur-unsur Muhammadiyah. Jangan tanya yang NU ada di mana. Iya. Wah, berarti dalam diri kita ada unsur kemuhammadian ini, NU-ne ono ning ndi terusan. Jadi ada unsur kemuhammadan. Jadi bagian dari Nur Muhammad, potensi cahaya yang siap untuk kita nyalakan, kita hidupkan. Meskipun kebanyakan kita tidak terlalu care dengan itu. Termasuk ada unsur-unsur keadaman, kalau ini jelas. Unsur-unsur fisik, jasmania. Nah, kata Ibnu Arabi, Nur Muhammad itu akan terus sampai akhir zaman.
Yang mewarisi siapa? Para sufi, para mursyid. Oleh karena itu kata Ibnu Arabi, memandang wajah guru, wajah mursyid itu seperti memandang Nur Muhammad. Kenapa sih para sufi atau orang-orang yang biasanya pengikut toreko tertentu itu suka masang fotonya mursyidnya, fotonya gurunya? Untuk membantu membangkitkan cahaya, membangkitkan Nur Muhammad dalam dirinya. Karena guru adalah manifestasi tadi yang sudah mampu menghidupkan Nur Muhammad dalam dirinya. Semoga dengan melihat wajah gurunya itu bisa membangkitkan Nur Muhammad tadi yang membuat tambah dekat pada Allah. Kalau nonton wajahnya gurumu, guru-guru sufi, para mursyid itu kan mengingatkan kita pada Allah, membuat kita tambah dekat. Kan beda kalau lihat gambarnya artis, lihat gambarnya grup band kesukaanmu, pemain sepak bola kesenanganmu. Itu kan kamu terbawa kemana kan pastinya nggak ke Allah. Yang bisa membawamu ke Allah itu kalau lihat gambar-gambar gurumu, antara lain mursyidmu. Jadi kenapa dibalik beliau-beliau itu di dalam dirinya ada Nur Muhammad. Sebagaimana dalam dirimu juga ada potensi cahaya tadi. Jadi biar frekuensimu nyambung dengan frekuensi mereka. Berarti kamu sebagaimana beliau tambah dekat pada Allah. Ini Ibnu Arabi. Sekarang kita masuk ke konsep-konsep, teori-teori yang jadi implikasi Nur Muhammad tadi. Implikasi itu berarti kalau kita meyakini Nur Muhammad, terus apa yang terjadi? Ada pandangan-pandangan apa sebagai implikasinya? Yang pertama jelas, kalau kita menerima Nur Muhammad, berarti ciptaan pertama itu Nur Muhammad. Yang itu mungkin polanya berbeda dengan yang kita pahami selama ini. Tentang ciptaan itu kan dalam Islam ada 3 teori penciptaan itu. Ada teori kun, penciptaan dari tiada, kun fayakun. Ini kan paling sering kita pakai. Allah itu ya pingin apa-apa tinggal kun fayakun. Ada model faid. Faid itu emanasi. Jadi emanasi itu pelimpahan. Faid itu dalam bahasa Persia itu kadang nulisnya faiz. Jadi saya pernah ke Iran itu ada tulisan besar sekali faiz itu. Aku GR, aku terkenal di sini. Ternyata itu faid, jadi pelimpahan, emanasi. Emanasi itu logika sederhananya makhluk itu tercipta dengan cara melimpah. Mungkin sulit kalian membayangkan melimpah itu ya. Melimpah itu karena gini loh. Sesuatu kalau kun fayakun kan kayak sulapan. Abracadabra ada, terus kun fayakun. Apa saja terus yang diinginkan Allah hadir ada. Kalau melimpah itu, karena ini para filosof biasanya tidak mungkin ada sesuatu tercipta tanpa ada bahan dulu sebelumnya. Pasti ada bahannya. Loh, kalau begitu ciptaan itu juga apapun itu ada bahannya. Nah, kalau ciptaan paling awal, sebelum ada apa-apa, bahannya apa terusan? Karena tidak ada apapun, ya tentu saja yang ada hanya Allah saja. Berarti ya bahannya ya Allah itu. Berarti apa? Melimpah dari dirinya Allah. Jadi ciptaan itu ya sumbernya Allah juga. Makanya ciptaan itu berjenjang. Kenapa? Ya kalau sumbernya Allah kan tidak mungkin termasuk yang jelek-jelek juga sumbernya Allah. Yang levelnya bawah seperti materi kan tidak mungkin.
Nah, berarti apa? Ya nanti berjenjang. Limpahan pertama, limpahan kedua, limpahan ketiga, dan seterusnya. Termasuk pandangan Nur Muhammad ini. Berarti kalau pakai emanasi, ya limpahan pertamanya Allah itu Nur Muhammad. Dia paling sempurna, kenapa? Dia paling dekat dengan Allah. Makhluk selanjutnya yang melimpah dari Nur Muhammad tadi. Nah, ini kalau kita pakai teori emanasi. Kalau pakai teori kun fayakun, ya berarti kun fayakunnya Allah itu Nur Muhammad. Selanjutnya kun fayakunnya melalui Nur Muhammad itu. Segala potensi kehidupan, segala potensi makhluk ada dalam diri Nur Muhammad. Itu pun hasil kun fayakunnya Allah. Ada yang ketiga namanya tajalli. Kalau ini terkenal di para sufi. Jadi tajalli itu adanya makhluk karena asmanya Allah. Allah ingin memanifestasikan dirinya. Nah, ini gaya ketiga. Banyak kalau teman-teman baca tasawuf itu kan ya manifestasi tajallinya Allah. Makhluk apapun itu dalam dirinya ada unsur ilahiyahnya. Ini gaya sufistik. Jadi dalam Islam ada 3 perspektif ini tentang penciptaan makhluk, penciptaan alam semesta. Ada gaya kun, ada gaya faith, ada gaya tajalli. Ini di berbagai ngaji filsafat. Kalau kalian jeli beberapa kumpulan pandangan ini ada. Jadi berarti apa? Ya ada sedikit pergeseran ketika orang menerima Nur Muhammad tadi. Kalau selama ini orang kun itu rasanya kayak Allah itu sibuk sekali. Kun ini, kun itu. Terus kan kun terus. Alam semesta ini banyak. Tapi begitu ada Nur Muhammad, enggak. Kunnya Allah yang pertama ya Nur Muhammad itu. Nanti segalanya muncul dari sana. Ada lagi versi faith. Kalau faith itu ya limpahan Allah yang pertama, ya karakter Nur Muhammad tadi. Dan terus alam semesta melimpah selanjutnya dari situ. Kalau tajalli, ya tajallinya Allah yang paling utuh, paling sempurna, mendekati sifat-sifat dan asmanya Allah ya Nur Muhammad. Yang dari tajalli dalam Nur Muhammad inilah muncul makhluk-makhluk yang lain. Baik, ini implikasi pertama, pandangan tentang penciptaan. Implikasi kedua, kalau ini gambar hubungan tentang Allah dan ciptaannya. Ini yang mendengarkan rekaman suara saja nanti akan bingung karena harus lihat gambarnya. Yang pertama model kalau dalam ilmu tasawuf atau mistisisme yang bulat besar itu model namanya panteistik. Kalau yang kanan, yang bulat kecil-kecil itu namanya model namanya panenteistik. Ini kalau dalam filsafat agama. Panteistik itu Allah meliputi segala sesuatu. Tuhan ada dalam segala sesuatu. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi mungkin mudahnya ya. Kalau dalam Al-Quran ada ayat wallahu bikulli syai'im muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Meliputi itu kan sekeliling kita ini ya ilahiyah semua. Meliputi kayak misalnya ada satu barang di tangan saya terus saya genggam. Itu kan barang ini diliputi oleh tangan saya. Jadi alam semesta itu diliputi oleh Allah. Kalau bahasanya Al-Quran ya Allahu bikulli syai'im muhit. Berarti makhluk-makhluk itu berada dalam Allah. Nah, ketika pandangan Nur Muhammad masuk, ya tidak langsung Allah.
tapi yang bersentuhan langsung dengan makhluk itu Nur Muhammad. Maka gambar yang putih itu Nur Muhammad, yang kuning itu Allah. Jadi ini coraknya berbau panteistik. Yang ada di pikirannya Al-Hallaj itu yang kiri itu. Jadi makhluk itu ya Allah, karena dia berada dalam satu entitas. Ada yang kanan. Yang ini mungkin Abdul Karim Jili tadi dan Ibnu Arabi. Dalam diri setiap makhluk ada unsur ilahiyahnya. Cuma bukan Allah langsung, tapi melalui Nur Muhammad. Jadi berarti apa? Yang saya bilang tadi, wa nafakha fihi min ruhi, itu sebenarnya yang disebut cahaya ruh dalam diri kita itu ya Nur Muhammad itu. Ya memang dia manifestasi tajallinya Allah yang paling dekat dengan Allah. Kalau kita kebingungan melacaknya, ikuti saja manifestasinya Nur Muhammad yang utuh, yaitu Nabi Muhammad. Nah, ini pandangan tentang hubungan antara Allah dan ciptaannya. Yes. Kalau anak-anak kampus kan mudah kalau membaca gambar-gambar kayak gini. Kecuali yang memang tidak mudah. Oke ya, paling tidak kalian bisa menangkap itu ya. Jadi hubungan kita dengan Allah itu gambarnya kayak gimana sih? Coba kamu balik. Banyak orang gambarnya ya terpisah sama sekali. Allah di sana, aku di sini. Nah, tapi ada juga yang gaya bulat besar itu, ada juga yang gaya bulat kecil-kecil. Kita lanjutkan. Nah, nanti ada pula pandangan tentang alam semesta. Termasuk ini alam ini dalam tanda petik ya. Ini kalau dalam dunia tasawuf yang disebut alam itu sebenarnya analogis tentang keberadaan atau wujud. Implikasi dari Nur Muhammad tadi ya muncul banyak pandangan, dan ini banyak sufi-sufi Nusantara juga memegangi pandangan Nur Muhammad ini, sehingga muncul banyak pandangan termasuk tentang alam. Ada martabat 5, ada martabat 7, dan lain sebagainya. Itu implikasi dari Nur Muhammad. Nah, dalam dunia tasawuf, alam itu ada 6 level. Ini saya ambil salah satu teori saja, untuk memudahkan kita membaca tentang semesta-semesta, tentang wujud. Ada yang paling eksklusif, namanya alam hahud. Kalau di Inggris kan mungkin hines, tentang kediaan. Ini alam paling tidak mungkin dijangkau, yaitu yang berhubungan dengan zatnya Allah. Inilah yang laisa kamislihi syai'un. Inilah alam yang ghaibul ghuyub. Paling misteri, paling tidak mungkin dijangkau. Allahnya sendiri di level zat. Ini yang mungkin maksudnya hadis, jangan memikirkan tentang zatnya Allah. Larangan ini bukan untuk mengekang kebebasanmu, tapi sebenarnya karena menyayangimu, biar kamu tidak buang waktu sia-sia, tidak akan nyampe. Allah yang di level ahadiyah. Jadi ini level alam hahud, alam kediaan. Nah, ada lagi yang kedua, namanya alam yahud. Alam yahud ini level wahdah namanya, level keesaan. Di sini muncullah yang tadi kita kenal sebagai Nur Muhammad dari cahayanya. Allah itu nur dan cahayanya itulah namanya Nur Muhammad.
Nah ini Allah di level kediaannya dan Nur Muhammad. Jadi kalau di yang pertama hanya Allah saja, di yang kedua sudah ada Nur Muhammad. Ini alam wahdah. Kemudian alam ketiga, alam lahud. Alam lahud ini ya Allah, Nur Muhammad dan sifat-sifatnya plus potensi segala macam makhluk dalam Nur Muhammad. Jadi ini alam level 3, namanya alam wahdaniyah. Wahdaniyah satu-satunya. Kalau wahdah itu kesatuan, keesaan. Kalau ahad itu ketunggalan, sudah tidak bisa dijangkau. Jadi yang ketiga alam lahud. Di alam lahud ini Allah, ada Nur Muhammad dan makhluk, tapi dalam potensi yang ada dalam diri Nur Muhammad. Ini alam level 3. Lanjut. Saya tidak tahu kalian, pokoknya diikuti saja ya. Ngaji malam hari ini sampai mana penangkapanmu. Kapan-kapan sopo ngerti 10-20 tahun lagi kamu jadi wali, kamu dengerin lagi ngaji ini. Terus ya, yang keempat namanya alam Jabarut. Alam Jabarut ini nanti disebut wahidiyah, kesatuan. Dari kata-kata Jabar, Jabar itu kekuasaannya Allah. Nah, kalau tadi makhluk itu potensial, sekarang makhluk itu lahir dalam bentuk jiwa secara umum. Di sini nanti ada Lauhil Mahfud, ada Ummul Kitab, ada kolam. Ini di alam Jabarut ini. Nah, inilah nanti yang oleh Allah, alastu birabbikum, terus dijawab bala syahidna. Ini dalam bentuk jiwa-jiwa secara umum, masih belum ada materi. Dari alam Jabarut nanti turun, ada namanya alam malakut. Alam malakut ini jiwa-jiwa tadi sudah punya bentuk, tapi masih immateri. Jadi di sini nanti ada jiwanya binatang, jiwanya tumbuhan, ini jiwanya manusia, ini jiwamu, ini jiwa. Ini adanya di alam malakut. Yang paling akhir alam nasut. Alam nasut itu alam materi. Jadi disinilah nanti jiwa-jiwa tadi masuk dalam jasad, dalam wadah yang sudah disiapkan sebelumnya. Oh, ini pandangan tentang Nur Muhammad ini ya ternyata ada implikasinya dalam level-level alam. Itu mungkin kita menyebutnya dimensi. Alam yang banyak berlipat-lipat. Ada alam Hahud, Yahud, Lahud, Jabarut, Malakut, dan Nasut. Ini mungkin kalau pakai bahasa hari ini multiverse-nya tasawuf. Jadi hari ini kan rame tentang multiverse itu kan, berlipat-lipatnya alam. Ternyata ya di tasawuf sudah lebih duluan punya teori tentang alam yang berlipat-lipat. Jadi hidup ini ternyata tidak sekedar yang kita jalani dan nanti sesudah mati. Ternyata ada banyak level-levelnya. Oke, jadi ini pengaruh terhadap pandangan tentang alam. Baik, kita lanjut. Satu lagi implikasi pemahaman dari Nur Muhammad tadi. Dari situ nanti, dari pandangan tentang nur tadi, berarti cahaya itu ada spektrumnya, ada tingkatannya. Ada
ada cahaya yang hakiki, ada cahaya imateri, ada cahaya materi. Ini kita lihat ya, ini menjelaskannya pelan-pelan. Saya kasih contoh saja. Cahaya yang paling bawah misalnya, cahaya materi. Materi itu berarti yang fisik. Fisik yang mengikuti ritme cahaya. Misalnya kebaikan. Kebaikanmu sedekah. Ketika kalian sedekah misalnya memberi uang fakir miskin. Ini kan jenis aktivitas cahaya. Cuma sifatnya materi. Kelihatan. Di balik kalian bersedekah materi ini, di balik itu ada cahaya imateri, yaitu cahaya jiwamu, namanya sifat dermawan. Sifat dermawan ini sebenarnya di balik itu ada bentuk paling ideal dari sifat dermawan, misalnya yaitu ketika kalian bisa dermawan sekaligus ikhlas, tidak mengharap apa-apa selain Allah saja. Karakter puncak kedermawanan semacam ini, itu karakternya Nur Muhammad. Dari mana sumbernya karakter puncak Nur Muhammad semacam ini? Dari cahaya yang hakiki, yaitu Allah. Jadi ini level-levelnya cahaya. Kalian belajar misalnya, membaca buku. Membaca buku itu belajar. Ini cahaya materi, di level materi. Aktivitas yang baik, aktivitas yang soleh. Sifatnya kan kematerian, kelihatan, bisa dilihat oleh panca indera. Tapi jenisnya cahaya. Nah, ini lahir kalian bisa membaca karena cahaya imateri, yaitu kesadaranmu untuk iqra, untuk belajar. Ini kan jenis cahaya juga. Nah, pola iqra yang paling ideal itu ikutilah Nur Muhammad. Yang sumbernya cahaya yang hakiki, yaitu Allah. Nah, ini level-level cahaya namanya, spektrum cahaya. Dari level paling materi sampai level paling tinggi. Pak opo yo memang diawali yo ada juga yang tidak tersentuh cahaya. Misalnya kalau tadi sedekah ya berarti yang tidak tersentuh cahaya itu berarti pelit. Tidak mau ngasih apa-apa, ini berarti dia tidak tersentuh cahaya, namanya kegelapan. Ada yang cahaya di materi tapi imaterinya tidak. Kamu sedekah tapi pamrihnya besar. Nah, ada yang imaterinya bercahaya tapi belum memuncak. Tidak sampai level Nur Muhammad yang sempurna. Ya kayak kita, wah saya bukan nabi ya Pak, tidak bisa seikhlas itu misalnya ya. Tapi itu tetap cahaya meskipun belum puncak. Jadi yuk kita berusaha memuncak. Nah, jadi ini tingkat-tingkatan cahaya namanya. Oke ya. Nanti diulang lagi, didengarkan. Ada banyak contoh tentang ini dalam hidupmu. Jadi kalau ingin mencahayai hidupmu secara sempurna, ya cahaya materi dinyalakan, cahaya imateri dalam dirimu dihidupkan, dipuncakkan sampai level Nur Muhammad.